Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat. Masyarakat harus banyak mengetahui manfaat dari sertifikat halal ini, karena untuk meningkatkan juga nilai produknya. Hari ini kita buat Cilegon Juara ya, Super App Cilegon Juara untuk pelayanan aduannya itu lebih rigid, karena di Cilegon Juara itu masyarakat bisa langsung foto, harus foto dengan server. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Pelaku usaha di Kota Serang menyambut baik sertifikasi halal yang kini makin mudah dan gratis. Pemerintah Kota Cilegon perkenalkan aplikasi baru untuk mempermudah pengaduan masyarakat. Berikut berita selengkapnya. Pelaku UMKM di Kota Serang menyambut baik sertifikasi halal yang kini makin mudah dan gratis. Selengkapnya Ginda Safitri melaporkan. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Serang menyambut baik kemudahan dalam pembuatan sertifikasi halal produk. Proses sertifikasi halal kini semakin mudah dan tanpa biaya bagi pelaku UMKM. Demikian disampaikan seorang pelaku UMKM di Kota Serang hari ini saat diwawancarai setelah kegiatan hearing anggota DPR Dapil 2 Kota Serang di Aula Gedung PKK pada Kamis 31 Juli tahun 2025. Hari ini menyebut syarat yang dibutuhkan untuk melakukan sertifikasi ini sangat sederhana. Pelaku usaha hanya diminta untuk menyertakan KTP dan sampel produk yang diperjualbelikan kepada pihak BPJPH yang mendata. Senada diungkapkan pelaku UMKM Kota Serang lainnya, Ismiati. Menurutnya sertifikasi halal merupakan bagian dari kewajiban pemilik usaha agar produk yang dijual belikan lebih aman dan terpercaya. Apalagi mengingat kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku penuh pada 2026. Selain sertifikasi halal, pembuatan nomor induk berusaha atau NIB juga dinilai mudah. Sri Ismiati mencontohkan, prosesnya dilakukan secara kolektif di tingkat RW dengan bantuan petugas. Hingga saat ini, tercatat 250 UMKM di Kota Serang telah mengajukan sertifikasi halal. Jumlah itu diperkirakan bertambah menyusul lebih dari 50 pelaku usaha yang mendaftar dalam kegiatan hari ini. Adapun kuota untuk Kota Serang pada tahun 2025 mencapai 1.000 UMKM. Pendamping produk proses halal atau P3H BPJPH Binur Hayati mengatakan sertifikasi halal ini juga penting dan bermanfaat bagi UMKM. Masyarakat harus banyak mengetahui manfaat dari sertifikat halal ini, karena untuk meningkatkan juga nilai produknya dengan produk yang sudah bersertifikasi halal itu kan tentunya untuk dipasarkannya kan lebih luas lagi dibandingkan kalau yang belum ada sertifikatnya. Seperti itu. Pelaku UMKM tidak dibiarkan mengurus sendiri. Tim pendamping akan membantu proses pengisian dokumen hingga unggah berkas di aplikasi Sihalal. Proses ini ditargetkan selesai maksimal dalam jangka waktu 3 bulan. Hayati juga memastikan bahwa data pribadi pelaku usaha aman dan tidak disalahgunakan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Sementara itu, BPJPH berharap program sertifikasi halal gratis ini bisa terus berlanjut untuk meringankan beban UMKM. Gina Safitri melaporkan. Pemerintah Kota Cilegon sosialisasi aplikasi Super Cilegon Juara untuk pengaduan masyarakat Cilegon. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
Aplikasi Super P Cilegon Juara di Gedung Comment Center Pemkot Cilegon Kamis 31 Juli 2025 kemarin. Aplikasi pengaduan itu dibuka selama 24 jam untuk melayani segala aduan masyarakat Cilegon. Wali Kota Cilegon, Robinsar menyampaikan, aplikasi pengaduan Cilegon Juara guna memberikan pelayanan segala aduan dari masyarakat Cilegon. Robinsar menyatakan, pihaknya sudah banyak membentuk sarana untuk layanan aduan masyarakat Cilegon, seperti 112, spam lapor, dan yang terbaru aplikasi pengaduan Cilegon Juara. Menurut Robinsar, aplikasi pengaduan Cilegon Juara ini akan lebih rigid lantaran layanan aplikasi pengaduan Cilegon Juara harus menyertakan foto pengaduan dan share lokasi saat memberikan aduan kepada aplikasi tersebut. Dengan demikian, lanjut Robinsar, setiap pengaduan yang masuk ke aplikasi Super P Cilegon Juara dapat ditindaklanjuti dengan serius oleh organisasi perangkat daerah atau PD yang bersangkutan. Sebenarnya udah banyak sarana untuk pengaduan, baik 112 ataupun spam lapor, dan hari ini kita buat Cilegon Juara, ya, Super App Cilegon Juara untuk layanan aduannya itu lebih rigid. Karena di Cilegon Juara itu masyarakat bisa langsung foto, harus foto langsung dengan share lognya, gitu kan, supaya itu jelas detail. Karena memang hari ini di 112 itu kebanyakan hoax dan spam lapor gitu. Jadi orang yang ngeprank, bercanda segala macam gitu. Makanya kalau ini kebenarannya insya Allah lebih detail lah. Sementara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian atau Diskominfo Kota Cilegon, Agus Julkarnain menyampaikan aplikasi Super P Cilegon Juara ini sifatnya tertutup, lantaran hanya masyarakat Cilegon yang bisa mengakses aplikasi tersebut. Menurut Agus, untuk menggunakan aplikasi Cilegon Juara harus berKTP atau yang memiliki NIK Cilegon. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya aduan palsu atau prank dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, Agus menyatakan masyarakat yang memberikan aduan melalui aplikasi Cilegon Juara terverifikasi dengan Disdukcapil Kota Cilegon, sehingga aman digunakan dan kemungkinan besar pengaduan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan. Jadi ada kelebihan dibandingkan dengan kanal pengaduan yang lain. Yang satu ini adalah yang pertama terverifikasi sehingga dimungkinkan laporannya memang pasti akurat, gitu ya, benar, menghindari potensi pengaduan yang bersifat bos atau iseng, gitu ya. Kemudian fiturnya ada foto konkret, jadi petugas yang ada di OPD bisa mengetahui gambaran terkait dengan pengaduan yang dilakukan oleh warga. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Tangerang siap memulai program cek kesehatan gratis atau CKG untuk pelajar yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh SD hingga SMA, baik negeri maupun swasta. Saat ini sebanyak 39 puskesmas di Kota Tangerang melakukan sosialisasi serentak pada pekan ini guna memberikan pemahaman kepada pihak sekolah, siswa, serta orang tua mengenai pentingnya deteksi dini masalah kesehatan pada anak usia sekolah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dr. Dini Anggraini, menyampaikan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap bersaing. Pemerintah Kabupaten Lebak memaksimalkan peran masyarakat dalam menyebarkan informasi positif pemerintah. Selengkapnya Sarah Fatmawati melaporkan. Kabupaten Lebak terus berupaya membentuk opini publik yang konstruktif guna mendukung jalannya pembangunan di daerah. Melalui strategi komunikasi yang terstruktur, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian atau Diskominfo SP Kabupaten Lebak menempatkan peran masyarakat sebagai mitra dalam menyebarkan informasi yang valid dan positif. Kepala Bidang IKP Diskominfo SP Kabupaten Lebak, Sehabudin menjelaskan bahwa opini publik memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan kebijakan pemerintah. Opini publik ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat kita dalam memandang sebuah persoalan. Nah, ini jika opininya tidak baik, maka masyarakat akan menilai kita, pemerintah, itu tidak baik juga. Maka penting sekali dalam hal ini membangun fondasi dalam membangun opini itu, sehingga pembangunan akan lancar, kegiatan masyarakat juga akan lancar, dan ini akan menjadikan daerah kita terus
bisa maju. Ya kalau di Lebak itu lebih ruhai gitu kan. Menurut Sehabudin, komunikasi publik yang efektif harus disampaikan secara jelas dan sederhana. Diskominfo SP Kabupaten Lebak memanfaatkan visualisasi informasi yang mudah dicerna dan melibatkan komunitas lokal, terutama anak muda, dalam proses edukasi dan promosi. Selain membangun komunikasi dua arah, Diskominfo juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga tercipta rasa memiliki terhadap program pembangunan yang dijalankan. Edukasi interaktif melalui berbagai komunitas informasi masyarakat juga menjadi strategi utama. Sehabudin menegaskan bahwa saat ini bukan hanya narasi pembangunan yang penting, namun juga bagaimana menyampaikannya agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Untuk itu, Diskominfo aktif berkolaborasi dengan media massa dan komunitas lokal. Kita juga punya mitra kita banyak Mbak, ada media massa baik cetak maupun elektronik ya. Kemudian juga kita punya komunitas informasi masyarakat juga kita punya. Nah di media sosial juga kita punya juga ya. Jadi dengan seperti itu kita coba menarasikan supaya hoax itu tidak bisa berkembang lebih dari kedarnya gitu. Dengan pendekatan ini, pemerintah Kabupaten Lebak berharap dapat menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan membangun semangat gotong royong menuju Lebak yang lebih maju. Dari Serang, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan. Pemerintah Kota Serang merencanakan pembangunan Serang Digital Center pada tahun 2026, yakni dengan menambah satu lantai pada gedung Diskominfo Kota Serang. Selengkapnya Zahwa Rizkiana Maulida melaporkan. Pemkot Serang akan memanfaatkan gedung Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Serang sebagai lokasi utamanya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Arif Rahman Hakim, menyampaikan pembangunan akan dilakukan dengan menambah lantai keempat pada gedung Kominfo yang saat ini hanya terdiri dari 3 lantai. Lantai tambahan itu nantinya akan digunakan sebagai ruang khusus untuk menunjang infrastruktur digital. Rencana nih, ya, yang mudah-mudahan tidak berubah. Jadi Kominfo sekarang existingnya kan lantai 3, jadi nanti lantai 4. Itu kan. Jadi setelah dibangun gedungnya di lantai 4, nanti kita isi infrastrukturnya, jaringannya. Selain pembangunan infrastruktur, Arif menjelaskan program Serang Digital juga berencana melakukan pengembangan layanan digital berbasis aplikasi. Salah satunya adalah pembaruan aplikasi Ragem yang akan hadir dengan tampilan baru dan sejumlah fitur tambahan, termasuk fitur chat untuk mendukung interaksi masyarakat. Untuk Serang Digital itu, ya kita salah satunya adalah pengembangan aplikasi Ragem. Itu memang kita belum akan launching itu, bahwa Ragem nanti ada tampilan baru kepada penambahan fitur. Selain 2 program utama tersebut, Diskominfo juga berencana menghadirkan podcast yang diadakan setiap 2 minggu sekali sebagai media informasi resmi pemerintah Kota Serang. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Zahwa Rizkiana Maulida melaporkan. Kita membutuhkan lebih banyak dua. Beralih ke informasi olahraga pendengar, tenis meja Indonesia dinilai memasuki fase kebangkitan melalui penyelenggaraan kompetisi yang berkelanjutan dan terstruktur. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menyebut ajang seperti Sila Taruna U19 efektif menjaring dan membina atlet muda potensial. Turnamen Sila Taruna U19 seri pertama digelar pada 29 hingga 31 Juli 2025 di Jakarta Utara. Kompetisi ini disusul dengan rapat koordinasi nasional PB-PTMSI yang dilaksanakan di tempat yang sama pada Kamis 31 Juli 2025 kemarin. Dalam rakor tersebut, Marciano menekankan pentingnya membangun soliditas internal PB-PTMSI demi kemajuan tenis meja nasional ke depannya. Pengurus daerah diminta mengutamakan kepentingan atlet dan tidak melanggar aturan organisasi.
Sekian warta berita saat ini. Pelaku usaha di Kota Serang menyambut baik sertifikasi halal yang kini makin mudah dan gratis. Pemerintah Kota Cilegon perkenalkan aplikasi baru untuk mempermudah pengaduan masyarakat. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.